Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Triaman Firdaus. Udah lama banget nih udah nggak nge-upload video di YouTube channel gue. Cuma kali ini gue akan dengan video yang berbeda dari sebelumnya. Teman-teman udah pasti tahu kalau di video-video sebelumnya gue sering banget nge-upload video tentang bagaimana gue traveling ke suatu negara atau ke suatu tempat. Tapi kali ini agak berbeda. Gue akan berbagi tips dan trik bagaimana mengirim uang ke Indonesia dari luar negeri dengan cepat dan murah. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu nih. Teman-teman, balik lagi dengan Triaman Firdaus di sini. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, saya akan berbagi tips bagaimana mengirimkan uang dari luar negeri ke Indonesia atau sebaliknya dengan satu aplikasi yang mudah, murah, dan cepat dan sangat friendly untuk teman-teman Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi berdasarkan pengalaman saya, ada salah satu aplikasi yang sangat efektif sekali untuk mengirimkan uang dari luar negeri ke Indonesia. Aplikasi itu bernama TransferWise, teman-teman. Jadi TransferWise ini adalah aplikasi buatan perusahaan dari Inggris. Jadi teman-teman yang ingin mengaksesnya silakan download di HP-nya, di App Store maupun di Play Store-nya, teman-teman. Tapi teman-teman yang tidak ingin ribet dengan mendownload aplikasi yang di HP, boleh banget aksesnya di laptop seperti itu. Nah, kali ini awal-awal saya mau nyoba pakai laptop dulu untuk teman-teman. Bagaimana tips dan triknya. Oke, let me share my screen. Boleh langsung diklik di kolom URL-nya di sini. transferwise.com/US. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah bentuk dari situs TransferWise itu sendiri. Sesuai dengan tagline-nya, cara lebih murah dan cepat untuk mengirimkan uang ke luar negeri. Kemudian di sini ada kolom masuk, kemudian daftarkan. Nah, di sini ini apa nih? Kok ada lambang-lambang mata uang? Nah, ini adalah preview atau simulasi ketika kita mengecek kurs dari mata uang satu ke mata uang yang lain seperti itu. Nah, untuk user pemula atau pengguna pemula, teman-teman, ketika kalian tidak mempunyai akun di TransferWise ini, kalian bisa langsung ke kolom daftarkan. Jadi ketika klik daftarkan, pendaftaran ini teman-teman di sini bisa dilihat selamat datang di perbankan lintas negara. Nah, sesuai dengan tagline-nya bahwa pendaftarannya sangat mudah dan cepat sekali, teman-teman. Teman-teman bisa memilih untuk pembukaan pribadi atau bisnis. Biasanya kan pribadi kalau perseorangan. Setelah itu teman-teman silakan menginput email, kemudian password. Dan untuk tips dari saya, pastikan bahwa email yang diinput di sini ada email yang aktif dan bisa diakses ya, teman-teman. Setelah itu passwordnya, kemudian lokasinya. Karena saya berada di Polandia, langsung saja saya pilih Polandia. Nah, setelah itu klik daftar, kolom hijau di sini. Nah, setelah klik daftar, teman-teman akan dimintai verifikasi email. Jadi akan dikirimkan link dari TransferWise-nya sendiri ke teman-teman melalui email yang sudah diinput di sini. Nah, nanti akan dibukakan link untuk verifikasi. Setelah itu bisa deh login di transferwise.com atau di aplikasi yang sudah di-download di HP tadi. Nah, berhubung saya sudah memiliki aplikasi ini, jadi saya tidak perlu lagi mendaftar. Jadi maka langsung saya pilih masuk saja. Di kolom masuk ini, selamat datang kembali. Oke, silakan teman-teman input email teman-teman yang tadi sudah didaftarkan, kemudian passwordnya. Setelah itu klik masuk. Nah, karena saya sering menggunakan TransferWise ini di aplikasi di handphone, maka mereka akan meminta verifikasi kita, konfirmasi bahwa yang login melalui browser ini adalah kita pribadi. Jadi di sini di handphone saya sudah dikirimkan konfirmasi semacam ini. Ini akan saya screenshot. Nah, jadi ketika kita yang melakukan login di browser ini adalah diri kita sendiri, maka kita
klik saja ya itu saya. Kemudian setelah itu baru bisa login di situs TransferWise melalui browser. Nah teman-teman, ini adalah wujud dari beranda si transferwise.com ini ketika kita membuka di browser. Jadi ada beberapa bagian, kemudian ada logonya, beranda ini ada semua aktivitas, kemudian di sini adalah profile kita, ada detailnya kita, pengaturan dan sign out atau keluar. Ada juga beberapa part lainnya yang mungkin saya juga jarang pakai gitu. Yang paling penting adalah saya menggunakan TransferWise ini adalah untuk kirim uang. Nah, jadi kita bisa melihat di sini aktivitas saya selama 2 tahun kebelakangan ini saya mengirimkan uang dari Polandia ke rekening Indonesia. Nah, teman-teman bisa melihat untuk proses kirim uang itu langsung saja ke kotak hijau yang bertuliskan kirim uang. Teman-teman ketika kita mengklik kirim uang tadi, maka akan muncul jendela seperti ini atau tab seperti ini. Nah, dalam pengiriman uang itu ada 2 metode atau 2 mode. Yang pertama internasional, kemudian mata uang yang sama. Nah, bedanya apa? Kalau yang internasional adalah pengiriman uang dengan mata uang yang berbeda seperti itu. Misalnya dari euro ke rupiah. Nah, itu kan mata uangnya yang berbeda. Jadi kalian klik internasional. Sementara mata uang yang sama adalah transaksi uang dengan currency atau mata uang yang sama. Misalnya dari euro ke euro, rupiah ke rupiah, dari zloty ke zloty seperti itu. Nah, kita pilih yang internasional ya teman-teman. Nah, untuk proses pengiriman atau transaksi uang ini ada 5 tahap. Yang pertama, menginput jumlah. Yang kedua, menginput data diri. Kemudian selanjutnya, menginput data penerima. Setelah itu, preview atau pratinjau transaksi. Setelah itu, bayar transaksi. Oke, kita pilih yang internasional ya teman-teman. Karena ini adalah bagaimana kita mengirimkan uang dari luar negeri ke Indonesia. Nah, untuk yang metode internasional ini, kalian silakan pilih mata uang mana yang ingin dikirimkan. Misalnya, saya kan biasanya menggunakan euro. Nah, kemudian kalau teman-teman yang ingin kirim ke Indonesia dengan mata uang Indonesia, silakan pilih di sini IDR rupiah. Silakan pilih ya IDR rupiah. Di sini, teman-teman silakan menginput jumlah uang yang ingin dikirimkan ke Indonesia atau jumlah uang yang ingin diterima di Indonesia seperti itu. Pertama, kalian ingin kirim 100 euro seperti itu. Maka rekening yang di Indonesia akan menerima sebanyak 1.703.091 rupiah. Nah, misalnya teman-teman tidak ingin nih ada angka belakang-belakangnya ini. Nah, teman-teman bisa langsung klik aja di sini atau input jumlah yang ingin diterima oleh si rekening yang ada di Indonesia, misalnya 1 juta. Ketika teman-teman yang ingin klik di sini 1 juta, maka secara otomatis di kolom euro ini akan berubah secara otomatis ya melalui sistem dan rate yang sudah tersedia. Jadi ketika kita ingin si rekening penerima itu menerima 1 juta, maka kita akan harus mengirimkan 59,09 euro. Untuk diperhatikan, 1,35 euro ini adalah biaya transaksi untuk pengiriman uang dari euro ke Indonesia ini. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir, 1,35 euro ini sudah termasuk ke dalam 59,09 euro ini. Jadi tidak ada biaya tambahan lagi atau biaya potongan. Jadi ketika dipotong di rekening euronya sudah ya udah sini udah termasuk seperti itu. Ada modenya juga, biaya transaksi itu berdasarkan modenya. Kalau transfer cepat itu biayanya 1,35 euro, transfer dengan biaya rendah, kemudian biaya mudah. Nah, bedanya apa? Yang pertama biaya, yang kedua kecepatan pengiriman. Setelah itu teman-teman bisa langsung ke ini diperhatikan ini rate-nya ya. 1 euro itu akan berdasarkan TransferWise ini adalah 17.318,4 rupiah seperti itu. Nah, di sini adalah nilai tukar yang dijamin. Nah, yang biru ini yang tadi sudah saya sebutkan adalah nilai tukar yang dijamin. Apa maksud nilai tukar yang dijamin? Nilai tukar yang dijamin adalah nilai pasti seperti itu sampai 121 jam nilai tukar pasti. Nah, seperti kita ketahui setiap hari atau bahkan setiap jam nilai tukar mata uang itu kan berbeda-beda. Nah, di aplikasi ini mereka akan menjamin 121 jam ke depan bahwa nilai tukar yang akan kita dapatkan itu akan tetap sama 17.318,4 rupiah seperti itu. Nah, di sini ada kolom kuning. Nah, ini kan akhir tahun. Jadi
biasanya ada bank libur dan lain sebagainya. Mungkin mereka sudah kasih warning di sini bahwa karena ada bank yang tutup selama liburan, mungkin proses transfernya itu akan memakan waktu yang lebih lama dari biasanya. Nah, kita sudah memilih. Nah, selanjutnya kita klik lanjutkan. Ini karena saya sudah punya data diri, jadi saya tidak perlu input lagi. Nah, selanjutnya adalah menginput data penerima. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, saya sudah menggunakan aplikasi ini 2 tahun kebelakangan ini, dan saya sangat puas sekali dengan aplikasi atau bahkan melalui website TransferWise ini. Nah, terbukti dari udah banyak sekali data-data nomor rekening yang saya sudah gunakan, rekening Indonesia seperti itu teman-teman. Nah, tetapi ketika teman-teman adalah user baru di TransferWise, teman-teman bisa menginput manual penerima barunya. Biasanya misalnya kalau teman-teman ingin mengirimkan ke rekening Indonesia kalian, nah klik di sini saya sendiri, kemudian nanti diinput lah data teman-teman sendiri. Kemudian misalnya kalau mau transfer ke orang lain atau ke keluarga, ke teman, ke sahabat, atau bahkan ke mau bayar-bayar outsource dan lain sebagainya, boleh banget. Tinggal klik aja di sini ke orang lain. Di sini ketika kita klik ke kirim ke orang lain, mereka akan diminta email. Ini opsional sih teman-teman. Teman-teman bisa menginput email teman-teman sendiri atau bahkan tidak sama sekali diisi. Wah, boleh banget. Setelah itu nama rekening penerima. Nah, silakan input nama rekening penerima. Nah, hebatnya di sini ketika kita melakukan transaksi melalui TransferWise, walaupun namanya agak kurang, misalnya Tri Ahmad Firdaus harusnya ada K, tapi kita tidak input K misalnya, itu prosesnya masih bisa berjalan seperti itu. Beda kalau kita melakukan transaksi melalui bank, itu harus semua detailnya tuh harus pas dan sesuai. Yang paling penting dari TransferWise ini adalah nomor rekening seperti itu. Teman-teman bisa menginput, kemudian misalnya Tri Ahmad Firdaus di sini. Setelah itu detail banknya. Nah, teman-teman bisa memasukkan detail banknya di sini. Bank misalnya bank BNI. Nah, setelah memasukkan rekening penerima, teman-teman bisa menginput bank tujuan dan nomor rekening tujuan. Kalau di Indonesia harus ditulis secara lengkap ya, misalnya bank BNI berarti Bank Negara Indonesia, tinggal diinput aja Bank Negara Indonesia. Nah, di sini. Setelah itu input nomor rekening dan lain sebagainya. Setelah itu konfirmasi deh. Setelah itu berarti kita sudah mempunyai satu kontak untuk rekening tujuan. Nah, karena saya sudah punya kontak-kontak itu, misalnya saya ingin kirim ke Rai Mitra Sulsana, saya ingin klik aja di sini. Nah, setelah itu langsung verifikasi deh. Apa sih alasan kita transfer? Misalnya saya mengirim uang ke rumah untuk keluarga, misalnya seperti itu. Langsung diklik sini, kemudian dilanjutkan. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan review atau pratinjau. Pratinjau ini adalah memastikan bahwa data yang ingin kita lakukan dalam transaksi ini sudah benar. Kemudian referensi, masukkan referensi untuk media. Referensi itu misalnya kata-kata yang ingin misalnya semangat ya. Langsung konfirmasi dan lanjutkan. Oke, di sini sudah kelihatan ya ketika kita sudah memilih konfirmasi dan lanjutkan. Ini di sebelah kanan ini ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri layar itu adalah detail transfer. Tadi kan kita sudah lihat itu. Nah, kemudian pilih jenis transfer. Jadi duit euro tadi itu mau diambil dari rekening mana, kartu debit atau kartu kredit kita. Nah, karena saya tidak punya kartu kredit aja, kartu debit, maka pilihnya kartu debit. Setelah itu lanjutkan menuju pembayaran. Nah, ini kolom bayar nih, teman-teman. Untuk teman-teman yang belum menginput detail Mastercard-nya, nanti bisa di-input sendiri kalau di sini. Nomor kartunya, kemudian tanggal expired-nya, dan di sini kan udah pasti akan diminta card CVC-nya. 3 angka di belakang. Dan itu teman-teman harus bisa jaga, jangan ada siapapun yang tahu seperti itu. Tinggal di-input aja. Setelah di-input, langsung deh melakukan payment. Setelah itu nanti 59,09 euro kita itu akan terambil dari rekening kita dan akan mulai proses transaksi. Udah, kita tunggu. Nah, biasanya ketika saya menggunakan TransferWise ini, proses yang digunakan ketika di work hour gitu,
di waktu-waktu jam kerja, misalnya Senin seperti itu. Saya ngirimnya di sini pagi, otomatis di Indonesia banknya masih buka juga. Itu bahkan 5 menit, bahkan kurang dari 5 menit uang itu sudah sampai seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman saya. Cuma kalau memang di saat weekend dan bank-bank di Indonesia tutup, mungkin itu akan akan nyampe di hari-hari kerja, misalnya Senin sampai Jumat. Kalau kalian ingin mengirimkan uang, usahakan melakukannya di jam-jam hari kerja, jam dan hari kerja ya. Misalnya Senin sampai Jumat seperti itu. Hindari transaksi yang dilakukan weekend karena otomatis transaksinya akan butuh waktu yang cukup lama dari biasanya. Seperti itu teman-teman kalau kalian ingin ke TransferWise di browser yang ada di laptop kalian. Nah, bagaimana teman-teman? Mudahkan. Jadi TransferWise itu memudahkan sekali orang-orang Indonesia yang ingin mengirimkan uang ke sanak familinya atau bahkan ke sahabat dan lain sebagainya. Yang lain ya yang lebih bermanfaat. Terima kasih semua. Sampai jumpa.